anak-anakku sekalian, di akhirat itu disebutkan dalam hadis sahih ya bahwa manusia itu dilihat berdasarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada mulut beliau sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Susah semua orang pada saat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala ummahatil mu'minin wa ala ali baitihi at-tayyibin wa ala ashabihi al-mardiyyin wa alaina wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, ya Ustadz Ari Untung dan juga seluruh tim ya dari Hijrah Fest ya, siapapun yang hadir, baik hadir di studio maupun juga di menyaksikan via YouTube. Kemudian juga sahabat-sahabat dari kelompok Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik para artis, para asatidzat, para guru, ya kemudian juga para muslimin wal muslimat, anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini yang menjelang sore, insya Allah kita akan membahas tentang Ramadan adalah bulan Al-Quran ya. Jadi anak-anakku sekalian yang saya cintai karena Allah, pertama saya ingin menyampaikan bahwa tadi dikatakan bahwa ini sekarang kita tinggal waktu cuman beberapa hari lagi ya. Sebentar lagi kita sudah memasuki waktu iktikaf ya. Dan oleh sebab itu maka saya menghimbau ya usini wa iyyakum. Pertama menasihati diri saya sendiri dan kita sekalian yang belum berinteraksi kepada Al-Qur'an, mohon berinteraksi kepada Al-Qur'an sesegera mungkin ya. Bagi yang sudah berinteraksi dengan Al-Quran, maka mohon ditingkatkan lagi. Ya. Kalau ada yang bertanya, kenapa demikian Habib? Ya, maka saya ingin sampaikan, anak-anakku sekalian yang saya cintai, ya karena Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa para sahabat Ridwanullah alaihim ajma'in, ya para sahabat Rasulullah SAW, itu semakin ke ujung ya dari bulan Ramadan, itu bukan semakin santai, ya, bukan semakin istirahat. Ya, bukan semakin diam ya, tetapi mereka justru semakin banyak, semakin sering, semakin tinggi interaksi mereka atau kualitas mereka dengan Al-Qur'an ya. Salah satunya ya disebutkan ada seorang sahabat yang namanya Sayyidina Qatadah radhiyallahu an. Sayyidina Qatadah ini adalah sahabat Rasul yang dikatakan kalau misalnya di awal Ramadan itu beliau menghatamkan Quran ya 10 hari pertama itu sekali. Di 10 hari kedua menghatamkan 2 kali. Di 10 hari ketiga 3 kali khatam beliau ya. Jadi artinya semakin ke ujung semakin bagus interaksi dengan Quran. Nah, saya menghimbau ya jangan sampai kita malah kebalikannya ya. Kita melihat alhamdulillah sekarang mungkin Allah kasih teguran dengan Covid ya. Covid ini ada hikmahnya. Bukan hanya sekedar dia datang begitu saja bikin pusing, tidak anak-anakku sekalian, tapi dia ada hikmahnya. Salah satu hikmahnya, orang yang biasanya akhir Ramadan itu tawaf di mall, tawafnya itu di bioskop-bioskop, tawafnya itu di pasar-pasar, sekarang dia terpaksa di rumah. Ya. Kenapa? Allah himbau supaya kita lebih dekat sama Allah. Lebih dekat sama Al-Quran, lebih dekat dengan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, anak-anakku sekalian, mungkin ada yang bertanya, ya Habib, kenapa ya kita itu harus berinteraksi dengan Quran sampai seintensif seperti itu? Ya, anak-anakku sekalian, di dalam salah satu ayat Al-Quran, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, yaitu di surah Toha, ya surah yang ke-20, ayat yang ke-124. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat itu, Bismillahirrahmanirrahim.
وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى. Sadaqallahul Azim. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada an dzikri." Ya, ngeri ayat itu. Ya, anak-anakku sekalian, kata Allah, barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, salah satu nama Al-Quran itu adalah Adz-Dzikr. Ya. Barang siapa meninggalkan Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa taala, fa inna lahu, ya, akan diberikan sama Allah dua jenis azab. Ya. Yang pertama, anak-anakku sekalian, adalah azab di dunia. Apa azab di dunia? Fa inna lahu ma'isyatan dongka. Dia akan diberikan kehidupan yang berat, kehidupan yang sempit, kehidupan yang stres, kehidupan yang penuh frustasi, kehidupan yang galau di dalam hidupnya di dunia. Nggak pernah tenang hatinya. Ya. Itu azab yang pertama. Allah yang bilang di dalam Al-Quran. Ya. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Azab yang kedua adalah nanti di akhirat akan dikumpulkan bersama seluruh manusia, ya, dan jin, ya, dalam keadaan buta. Ya. Anak-anakku sekalian, di akhirat itu disebutkan dalam hadis sahih, ya, bahwa manusia itu dilihat berdasarkan keringatnya. Ada yang keringatnya sampai mata kaki. Ada yang keringatnya sampai ke lutut. Ada yang keringatnya sampai ke pusarnya. Ada yang keringatnya sampai ke mulutnya. Sambil Nabi Muhammad SAW menunjuk kepada mulut beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Susah semua orang pada saat itu. Ya. Nah, dalam keadaan sesusah itu, sepanas itu, ya, sebanyak orang sebanyak itu, tiba-tiba ini ada orang-orang yang berjalan dalam keadaan buta, nggak bisa melihat. Ya. Yang melek aja anak-anakku sekalian udah susah. Ya. Dengan keringat segitu banyaknya karena panas luar biasa, ya, di hari mahsyar. Nah, ini buta pula. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala di dalam lanjutan ayat tadi, katanya, "Rabbi lima hasyartani a'ma." Maka mereka yang buta itu bertanya, "Ya Allah, kenapa kami ini dikumpulkan dalam keadaan buta?" Ya. Laqad kuntu basira, padahal dulu di dunia kami bisa melihat. Kami bukan orang buta. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa." Demikianlah kamu dulu waktu di dunia itu datang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Tapi kamu lupakan itu. Sebabnya sibuk, sebabnya belajar, sebabnya bekerja, sebabnya ngurus rumah tangga, sebab macam-macam. Ya. Sibuk gak sempat sampai akhirnya kalian melupakan Al-Quran itu. Wa kadzalikal yauma tunsa. Nah, maka pada hari ini kata Allah, giliran kamu kami lupakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Anak-anakku sekalian, dilupakan sama Allah. Mau buta kek, mau apa, silahkan. Karena dulu kamu pun di dunia terhadap ayat Allah, kamu tinggalkan, kamu lupakan. Kamu banyak alasan. Ya. Nah, mudah-mudahan kita sekalian tidak termasuk di dalam ayat ini. Hadirin wal hadirat, anak-anakku sekalian, seluruh saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Saya menasihati untuk diri saya dan kita sekalian. Mari kita tingkatkan di 10 hari terakhir, ya, yang mendatang ini dengan lebih banyak lagi kita berinteraksi dan lebih berkualitas, ya. Ada satu ayat yang lain anak-anakku sekalian yang juga menceritakan tentang bahayanya kalau kita meninggalkan Al-Quran, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-An'am, ya, surah yang ke-6 ayat ke-125, ya. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Allahu akbar, ya.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, banyak sekali ayat di dalam Quran itu yang menceritakan bahayanya orang yang jauh dari Quran, ya. Maka kalau kita melihat kenapa orang-orang zaman sekarang ini banyak galau, banyak stres, banyak frustasi, sebabnya salah satunya adalah karena jauhnya dia dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Dia dengar kalamnya yang lain. Ada novel, ada bacaan ini, bacaan itu, cerita ini, cerita itu, ya. Oh, film ini, film itu, nyanyian ini, nyanyian itu, tapi terhadap kalamnya Allah dia lupa, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa may yurid ayyudillahu, dan barang siapa yang sama Allah Subhanahu wa taala disesatkan, ya. Kenapa disesatkan? Karena dia jauh dari Al-Qur'an, ya. Maka yaj'al sadrahu, akan dijadikan hatinya itu dayyiqan haraja, akan dijadikan hatinya itu sempit, berat, ka'annama yas'adu fis sama'. Sempitnya itu, sesaknya dadanya itu dengan masalah, dengan segala macam, seperti orang yang sedang mendaki ke langit, kata Allah. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari yang demikian. Anak-anakku sekalian, kita jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita, ya. Bukan hanya sekedar pada saat kita butuh baru lari sama Quran, ya. Tapi setiap hari kita jadikan sahabat. Supaya apa? Supaya hati kita tidak sempit, ya. Anak-anakku sekalian, ayat tadi juga menjadi mukjizat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Kenapa itu menjadi mukjizat, ya, ayat tadi? Karena alangkah indahnya ayat ini, anak-anakku sekalian, Allah menceritakan dalam ayat ini bukan ka'annama yas'adu ilal jabal au ilat tur, seperti orang yang daki gunung, ya, seperti orang yang daki bukit, ya, seperti orang yang mendaki tebing, tidak. Tapi kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama', seperti orang yang sedang mendaki ke langit, ya. Anak-anakku sekalian, ayat ini turun 1400 tahun yang lalu, belum ada yang namanya pesawat terbang, ya. Sehingga para sahabat ketika turun ayat ini, mereka terima dengan hati mereka, mereka beriman, ya, tanpa mempertanyakan ini seperti apa naik ke langit ini. Baru setelah 1400 tahun kemudian ditemukan pesawat terbang, kemudian berikutnya ditemukan pesawat yang jet, ya, yang bisa tinggi, sampai pada ketinggian tertentu dada kita itu sesak, lalu terpaksa diturunkan oksigen, ya. Dan itulah yang kata Allah, ka'annama yas'adu fis sama', seperti kamu sampai pada ketinggian yang luar biasa, ya, ketika kamu sudah punya pesawat terbang lalu dadamu sesak. Seperti itulah kondisi orang yang jauh dari Al-Qur'an. Luar biasa ayat ini, ya. Jadi juga anak-anakku sekalian, kalau kita tahu di Mekah itu, Madinah, ya, tempatnya Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu tidak ada gunung yang tinggi, ya. Jadi Jabal Nur, ya, kemudian Jabal Rahmah dan sebagainya, itu semua gunung-gunung bukit, ya. Jadi nggak bisa membayangkan naik ke langit lalu sesak dadanya, itu nggak bisa membayangkan. Tapi mereka iman. Baru setelah ditemukan pesawat terbang, baru orang paham, oh, 10.000 meter itu dada kita kemudian menjadi sesak, maka perlu dibantu dengan oksigen. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan, ini saya berikan, ini saya cuma berharap sama Allah, bukan apa-apa. Mudah-mudahan makin banyak orang yang cinta sama Quran, ya. Mudah-mudahan makin banyak orang yang sadar bahwa kita butuh sama Quran. Kita butuh cahaya dari Quran, kita butuh kelegaan hati dari Quran, butuh juga hidayah dari Al-Quran. Anak-anakku sekalian, di dalam ayat yang lain, ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di surah Al-Furqan, ya, ayat ke-30. Di dalam surat ke-25, ya, surat Al-Furqan ayat ke-30, Allah menyebutkan di situ, Bismillahirrahmanirrahim, kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan ingatlah ketika Rasul nanti di hari kiamat itu berkata, ya Rabbi, wahai Allah, ya, inna qaumi, sesungguhnya umatku, ya, ittakhadu, telah menjadikan Al-Qur'ana mahjura. Al-Quran ini sebagai sesuatu yang ditinggalkan, ya. Rasul itu ngadu sama Allah,
Kenapa? Umatnya banyak yang meninggalkan Quran, yang nggak mau peduli sama Quran, yang disibukkan dengan selain Quran. Lalu Rasul ngadu kepada Allah. Lalu apa jawab Allah? Di surah Al-Furqan itu kata Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin.